Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif. Kali ini kita pengen tahu lebih banyak lagi tentang Hayat School nih ya. Jadi hal-hal yang menarik di Hayat School itu kan yang berdampak langsung ya ke anaknya dan itu yang menjadi akhirnya luar biasa sebenarnya ya. Jadi efeknya dirasakan langsung oleh anak, bahkan mereka begitu mengidolakan guru-guru atau fasil-fasilnya. Kalau kita nyebutnya adalah fasil ya, saking berarti bagaimana setiap guru mengajarkan mereka dengan hati gitu ya. Iya. Sehingga berdampak. Dan ini kan banyak kejadian-kejadian yang menarik gitu ya, Iya. terutama yang dirasakan anak-anak gitu. Kayak misalnya akhir-akhir ini juga saya mengucapkan selamat nih buat ibu kepala sekolah nih, terutama ini ibu kepala sukunya juga nih ya. Jadi mereka menang lagi perlombaan ya. Padahal sebenarnya di Hayat School itu kan mereka nggak dituntut harus juara nggak. Tapi yang bahasa yang menarik yang diungkapkan mereka adalah habiskan jatah gagalmu dalam hidup gitu ya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya pola pendekatan yang dilakukan di Hayat School sampai begitu terasa oleh anak-anak sebenarnya? Iya. Mungkin kita perlu merunut dulu ya. Kan sebelumnya kita udah pernah bahas bagaimana kita selalu meyakini bahwa di setiap anak itu ada cahaya gitu. Nah, yang paling penting adalah setelah kita meyakini potensi besarnya setiap siswa, setiap anak, setiap manusia, kita perlu menurunkan bentuk keyakinan itu kayak gimana gitu. Jadi sebelum ngomongin siswa, sebetulnya kita ngomongin dulu para guru atau para fasilitator sebagai ujung tombaknya. Jadi kalau yang dibangun di Hayat, budaya itu menjadi penting. Budaya kebersamaan itu menjadi penting gitu ya. Kalau mungkin dalam konteksnya pelayanan terbaik, lembaga dan yayasan itu memberikan dulu pelayanan kepada guru gitu. Para guru ketika mereka mendampingi siswa itu perlu memiliki rasa aman, memiliki rasa aman bahwa mereka itu berada di naungan lembaga dan yayasan yang memberikan perlindungan terbaik gitu ya. Entah itu legalitas, kemudian perlindungan bahwa ketika ada apapun pada mereka, kami siap membackup, kami siap di garda terdepan membela gitu ya. Jadi itu yang paling penting, rasa tenang gitu. Yang keduanya adalah keakraban, rasa kekeluargaan yang terasa gitu, hangat gitu. Dan itu terasa memang kalau di Hayat itu guru-guru itu bisa berbaur, bisa berinteraksi dan bisa terkoneksi dan seperti keluarga jadinya gitu ya. Tidak ada yang namanya si itu lebih penting daripada ini gitu. Kita berusaha semuanya saling support gitu. Dan itu nanti silahkan di cross check sama guru-gurunya ya, apa yang membuat mereka nyaman gitu. Tapi yang kami rasakan sih seperti itu. Karena guru ini ujung tombaknya pendidikan, artinya yang terbangun dalam pendidikan ala Hayat bukan sekedar transfer knowledge, tapi transfer value sebetulnya gitu. Dan ini lebih dalam dari sekedar knowledge. Value itu menjadi karakter, value itu menjadi budaya, value itu menjadi identitas gitu kan. Dan ini mungkin yang perlu sama-sama dipahami baik oleh orang tua, masyarakat. Hari-hari ini pendidikan kita kehilangan identitas. Hari-hari ini pendidikan kita kehilangan nilai sebetulnya gitu. Dan Hayat School ingin menghadirkan itu. Dan menghadirkan sesuatu yang indah itu memang prosesnya panjang ya, tidak ujug-ujug. Misalnya kayak orang bikin adonan donat, dia juga ada proses gitu ya, ada proses untuk mencampur bahan, kemudian memfermentasi, kemudian menunggu dan mengadonnya gitu ya. Apalagi kita ngomongin manusia gitu ya. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa ketika mendampingi siswa, kita sedang mendeliver mereka menjadi khalifah fil ard gitu.
Jadi bukan sulap yang dalam hitungan detik bisa berubah Iya gitu ya, gitu tapi kan. Jadi proses panjang. bukan sekedar lulus 6 tahun bisa apa, lulus 3 tahun bisa apa, Ya. lulus SMA 3 tahun bisa apa. Tapi dia sebuah proses panjang yang kemudian kita membuat tahapan-tahapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga ketika nanti di ujungnya menjadi khalifah fil ard, dia menjadi insan paripurna kan gitu ya. Dan itu perlu dipahami betul, karena jangan sampai pendidikan ini menjadi sebuah transaksi antara orang tua dengan sekolah, di mana ketika anak-anak tidak terlihat performance-nya, itu menjadi sebuah tuntutan yang menekan guru gitu. Dan itu sangat kita jaga, walaupun terasa lambat, tapi kami meyakini bahwa usia produktif itu bukan sesuatu kemudian ujug-ujug di ujung usia 15 tahun anak harus sudah mulai punya penghasilan misalnya gitu ya, harus sudah bergaji misalnya gitu. Tapi dia sebuah proses pendewasaan pemikiran sehingga anak-anak punya kemampuan untuk menempatkan diri, mengenal dirinya, sadar tentang siapa dirinya, sadar akan perannya, sadar akan bakat-bakatnya, sadar akan misinya. Itu yang lebih penting. Gitu. Ngomong-ngomong itu, ini menarik nih. Kita melihat fenomena sekarang ya. Fenomena sekarang kayak kemarin misalnya nih ada fenomena yang pelamar kerja di warung seblak. Iya, benar. Sampai ngantri luar biasa. Ini sebenarnya ada hal yang menarik. Yang pertama adalah kita lihat dari berbagai perspektif ya. Yang pertama, apakah emang ini lagi seturun inikah, misalnya pertama adalah lowongan kerja lagi minim gitu ya, krisis keuangan gitu ya. Kemudian yang ini sebenarnya juga di luar Nurul ini ya, jadi stunting ya, stunting pada bayi ya? dalam kondisi yang serba kecukupan, modern, serba ada gitu ya, tapi kok ada, kan ini kan tadi yang ngomongin ini kan hasil pendidikan kapan ini yang kemudian kerasanya ya sekarang gitu akhirnya, padahal dengan kondisi yang mereka gaji mungkin besar sih menurut saya gitu ya, cuman akhirnya karena pendidikan yang didapatkan tidak memadai sehingga mereka ada mismanagement prioritas misalnya, kayak misalnya untuk anak ya mereka lebih milih yang mereka lupa nilai gizi itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu ya, sehingga mereka nggak kontrol gitu ya. Nah ini gimana melihat fenomena ini itu, ya? Ya, jadi kalau kita melihat fenomena makro ya, fenomena di luar ini memang perlu kita sama-sama prihatin sih ya. Kayaknya Indonesia ini kalau dikatakan sangat tidak baik-baik saja tuh beneran gitu, karena tidak ada, kalau ngomonginnya jadi banyak lah, mulai dari mungkin kepastian hukum bla 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 segala macam. Tapi ketika kita bersandar kepada kepastian hukum, politik, willnya pemerintah, mungkin itu bukan partnya kita, tapi lebih ke memastikan memastikan kita di level keluarga harus ngapain sih, sekolah harus ngapain sih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Karena saya kemudian memahami bahwa makna dari kebermanfaatan itu bukan sekedar simbol-simbol agama atau simbol-simbol negara, tapi dia adalah nilai-nilai yang diterapkan gitu ya. Misalnya, kenapa pendidikan menjadi exit point untuk akselerasi sosial ekonomi? Harusnya pendidikan itu semewah itu tuh dalam konteks memang harus bisa dirasakan perubahan mindsetnya gitu ya, perubahan mindsetnya. Harus menjadi eskalator penguatan identitas manusia nih gitu, harusnya seperti itu. Jadi kalau fenomena sekarang misalnya katanya serba ada, serba nampak, serba berlimpah gitu, tapi kenapa orang cenderung menyukai makanan-makanan yang mungkin nilai gizinya kurang ya. Ya misalnya tadi ada antrian di pelamar warung seblak gitu ya, pelamar yang kerja di warung seblak, karena memang yang lagi hype sekarang, lagi happening ya makanan-makanan seperti itu gitu ya. Kita itu kan
masyarakat yang FOMO ya, fear of missing out gitu. Kalau nggak ngikutin tren tuh kayaknya takut ketinggalan gitu ya. Jadi yang terjadi itu pun mempengaruhi cara keluarga berpikir gitu. Ketika nggak ngikutin satu tren, merasa jadi merasa tertinggal gitu ya. Padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Dan itu mempengaruhi cara mencari makanan, cara mencari konsep pendidikan gitu ya. Ada yang ikut-ikutan tren apa misalnya gitu, ada yang ikut-ikutan tren ini. Dan itu kan sangat mempengaruhi bagaimana anak diperlakukan sebetulnya gitu. Dan kita berharap dari Hayat School muncul lagi anak-anak yang generasi yang tahu apa kebutuhannya gitu. Dan yang menarik kan di Hayat School itu kan ada beberapa program yang itu unik ya, dan itu memang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki anak. Misalnya ada maskulinitas kan gitu ya, ada feminitas yang mereka cooking class gitu ya, ada cooking class gitu ya, karena mengelaborasi pelajaran-pelajaran itu di kegiatan-kegiatan. Nah itu seperti apa sih kemasan-kemasan tadi ya, nilai-nilai untuk menjawab kayak permasalahan-permasalahan yang ada sekarang di dalam kegiatan-kegiatan Hayat School gitu ya. Kita coba memahami kembali sebetulnya kegiatan-kegiatan kayak cooking, feminitas, maskulinitas itu bukan sekedar kegiatan seru-seruan. Ada banyak aspek belajar di situ sebetulnya. Di cooking nih misalnya gitu ya. Orang kan sudah meremehkan tentang bagaimana menyajikan makanan di atas meja makan ya. Padahal di situ ada tentang nilai-nilai spiritual, filosofi gitu ya. Ada literasinya, ada numerasi sebetulnya gitu ya. Ada perencanaan, ada strategi pengambilan keputusan, kerjasama tim sebetulnya kan, kontribusi gitu. Misalnya kita kembali ke situasi di rumah gitu. Anak-anak atau keluarga itu cenderung tahu bahwa makanan itu apa yang tersaji di meja. Tidak ada proses di mana orang tua mencari nafkah misalnya. Bukan tidak ada prosesnya, tapi mereka tidak melihat proses itu, tidak disampaikan gitu ya. Bagaimana ayah bekerja, ibu membeli sayuran di pasar, kemudian membuat menu, kemudian mencoba menstrategikan menu itu dan menyajikan makanan di atas meja makan gitu ya. Terus kemudian ada budaya duduk bareng, ngobrol, di situ kan terjadi interaksi gitu ya. Itu tuh hilang gitu. Karena keluarga-keluarga pun orientasinya adalah belajar, akademik, biar nanti kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Biar kalau kamu udah dapat pekerjaan lebih baik, belajar lebih baik, pekerjaan lebih baik, kamu bisa beli rumah, bisa beli ini, semuanya tentang materialisme gitu. Kenapa kita coba kembalikan lagi peran feminitas, maskulinitas, cooking, keterampilan segala macam gitu ya. Karena kita melihat peran-peran ini sudah mulai luntur di keluarga gitu. Bagaimana ayah menjadi simbol spiritual dan kepemimpinan. Bagaimana ibu menjadi simbol cinta, kasih sayang gitu ya. Itu hilang gitu. Terus bagaimana anak-anak terdorong untuk berkontribusi sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana semua anak-anak punya kontribusi ketika ibu memasak, mungkin anak yang perempuan ikut memotong, anak yang laki-laki merapikan meja, dan semuanya duduk bersama. Kemudian ayah memimpin doa, kan begitu ya. Nah, itu tuh hilang dari kita gitu, hilang dari budayanya Indonesia gitu ya. Padahal seharusnya itu yang menjadi panduan dalam konteks prinsip hidup sebetulnya gitu ya, bahwa peran feminin maskulin itu bukan hanya simbol fisik laki-laki dan perempuan, tapi dia memuat seperangkat tanggung jawab gitu ya, seperangkat peran yang tanggung jawabnya itu langsung kepada Allah gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita masukkan itu dalam mata pelajaran, dan itu bukan sekedar anak-anak menyajikan, membuat masakannya, tapi ada proses tadi gitu. Bagaimana yang itu disampaikan dan itu disampaikan, dan itu bukan cuma disampaikan, itu didistribusikan kepada siswa. Didistribusikan tugas-tugas itu kepada siswa. Ada siswa yang bagian beli ke warung misalnya. Ada siswa yang bagian mencuci alat-alat masak. Ada bagian siswa yang menuliskan menu hari ini gitu ya.
Ada bagian siswa yang kemudian membagikan makanan itu kepada setiap anggota kelas agar cukup gitu ya. Misalnya masak apa. Itu kan nuansa matematikanya dalam ya. Banyak sebenarnya banget sebetulnya. Porsinya berapa betul, itu kan betul gitu. Daya nalar, iya, daya hitung. Dari awal aja misalnya harus beli terigu 1/4 gitu kan. 1/4 itu setara apa? Oh 250 gram misalnya gitu ya. Terus harus beli bahan-bahan bawang merah, bawang putih gitu ya. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini kita melihatnya ini bukan sekedar pekerjaan domestik ibu rumah tangga, tapi harus masuk dalam proses belajar. Karena dalam proses belajar itu dia mengkayakan anak, membuat dia punya awareness terhadap sekitar gitu. Dia punya pengetahuan tentang oh ini bumbu ya. Jangan sampai ada anak, saya dulu pernah ngadepin ya, ada ibunya seorang lulusan Fakultas Pertanian. Ketika diajak ke ngapruk ke sawah gitu sama anaknya, terus anaknya bilang gini, Ibu itu rumput ya gitu, padahal itu padi gitu kan. Maksudnya berarti kan nggak nyampe tuh value tentang ilmu pertanian kepada anaknya. Padahal setiap hari kita makan nasi. Nah gitu, mungkin seperti itu. Itu kan menarik ya. Jadi di mana anak-anak bukan hanya saja tentang pelajaran matematika, bukan hanya tentang pertanian, tapi itu adalah juga sebenarnya adalah kemampuan dasar hidup ya gitu. Jadi betul. Dia mampu survive ketika pun orang tuanya nggak ada, ketika pun dia lagi berada di satu tempat yang itu jauh dari siapa-siapa. Jadi hanya gara-gara nggak bisa masak aja akhirnya gantung diri misalnya gitu ya. Itu kan kemampuan dasar ya, menarik ya. Jadi ini betul-betul digali ya di Hayat School, sehingga saya kemarin juga terbaru lihat di beberapa kurikulum Cina itu jadi kurikulum wajib itu adalah memasak, dan itu dahsyat banget, keren cara mereka lebih eksploratif lagi eksploratif banget di sana. Jadi peralatan terus cara ngolahnya itu jadi luar biasa gitu, dan sementara itu ya Hayat melakukan itu gitu, sudah melakukan itu. Baik ya, terima kasih semua. Jadi kita dapat banyak insight ya dari pola-pola pendidikan yang dihadirkan Hayat untuk membangun anak-anak berkarakter. Jadi maka di Hayat School ini bukan menyeragamkan anak, tapi menyelaraskan anak. Jadi untuk menemukan potensi terbaik yang mereka miliki dan selalu mendekatkan diri pada ilahi. Terima kasih. Jangan pernah bosan untuk terus memperbaiki diri, sempurnakan iman, perkaya ilmu pengetahuan, dan terus berindah kepribadian. Assalamualaikum.